Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Haspot Lovers, balik lagi di Rio Haspot Channel. Wah, udah lama banget nih Mimin gak nongol kayak gini nih. Maklum lah, gara-gara segelintir oknum atau segelintir orang yang gak terima kekalahan atau mungkin yang arogansinya gede, akhirnya membuat sepak bola kita kacau, berantakan dan dihentikan ya. Ya, mudah-mudahan aja sepak bola kita kembali berjalan normal dan kejadian yang kemarin itu menjadi pelajaran buat kita agar sepanatik apapun kita terhadap klub kita, ya jangan sampai merugikan orang lain. Oke, kita kembali akan coba bahas lagi ya prediksi pertandingan BRI Liga 1 2022-2023. Kali ini kita akan bahas pertandingan antara Persik Kediri kontra Persib Bandung. Nah, sebenarnya laga ini laga kurang seru sih karena ini sistem bubble ya, tanpa penonton, mengurangi antusias kita lah untuk nonton. Tapi ya udahlah, yang penting sepak bola kita jalan dulu. Nah, bagaimana persiapan kedua tim ini menjelang laga perdana sih sebenarnya setelah dihentikan atau mungkin pekan ke-12 ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Nah, kita akan cari tahu sama-sama bagaimana persiapan kedua tim ini ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita cari tahu semua persiapannya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komennya. Oke, langsung aja inilah Rio Haspot selengkapnya. Persik Kediri akan lakoni lanjutan Liga 1 2022-2023 pada Rabu 7 Desember 2022. Kali ini tim Macan Putih akan menyambut macan lainnya, yakni Maung Bandung dari Barat, yakni Persib Bandung di Stadion Netral, yakni di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Dari segi hitung-hitungan sebenarnya sih dua-duanya dirugikan. Tapi Persik Kediri kali ini atau di pertandingan kali ini sedikit lebih dirugikan. Pasalnya ini adalah putaran pertama musim ini, di mana seharusnya Persik Kediri bermain di kandang dan dapat pemasukan dari tiket penonton. Tapi karena kekacauan yang dibuat oleh oknum-oknum arogan hingga liga dihentikan, dan dengan kekuatan politik yang akhirnya liga paruh musim ini dilanjutkan dengan sistem bubble, membuat Persik Kediri tak bisa main di kandang, sekaligus dirugikan. Sedangkan di putaran kedua nanti skuad Persik Kediri bertandang ke Bandung karena liga sudah normal. Sementara Persib pun sama dirugikan juga lantaran harus main ke Jogja dan tanpa didukung supporternya. Jadi ya sama-sama dirugikan, yang salah siapa, yang rugi siapa, ya kan? Nah, di laga kali ini dua tim ini memiliki kondisi yang berbeda, di mana Persik Kediri adalah tim yang paling lama libur dan tak segera latihan kembali karena menganggap liga yang tak jelas. Sehingga baru sekitar 2 mingguan ini Persik Kediri baru mulai latihan kembali. Padahal dengan status Persik yang berada di juru kunci, harusnya Persik Kediri lebih giat dalam latihan jika tak mau tergusur ke Liga 2 musim depan. Berbeda dengan Persib Bandung, setelah liga kacau dan dihentikan, Persib tercatat hanya 10 hari diliburkan. Selebihnya Persib intens latihan. Bahkan Persib sudah 2 kali gelar uji coba. Tujuannya jelas, Persib ingin perbaiki catatan buruk musim ini dan terus merangkak naik ke papan atas. Sebagai catatan dan sekedar mengingatkan, jika Persib dan Persik Kediri ini berbeda 11 peringkat loh di klasemen, di mana Persib ada di posisi 8 dengan nilai poin 16, sementara Persik Kediri ada di juru kunci dengan total poin 4. Bicara soal statistik dan rekor pertemuan tentu tak bisa dijadikan acuan. Pasalnya sejak era Liga 1, dua tim ini baru 2 kali bertemu, yakni bertemunya musim lalu. Pasalnya Persik Kediri sejak 2017 tak main di Liga 1 tapi di Liga 2. Atau tepatnya sejak era Liga 1 dimulai, Persik Kediri baru kembali ke Liga 1 pada musim 2020 lalu. Namun sayang dua tim ini tak sempat bertemu di musim 2020 lalu karena dihentikan di 3 laga. Nah, musim lalu dua tim ini 2 kali bertemu, di mana di putaran pertama
Persik Kediri harus takluk dari Persib Bandung dengan skor 0-1, sementara di putaran kedua bermain imbang 0-0. Lalu bagaimana persiapan kedua tim ini jelang laga kali ini? Seperti yang telah dibahas di awal, Persik Kediri telat dalam melakukan persiapan. Bahkan Persik Kediri sama sekali tak lakukan uji coba. Alasannya adalah ketidakjelasan kompetisi dan demi menghemat pengeluaran. Tapi rupanya keputusan Persik Kediri ini jadi bumerang saat ini. Ketika tim dikumpulkan kembali, fisik dan performa skuad Persik jauh menurun. Bahkan pelatih Divaldo Alves sampai heran dan bingung bagaimana caranya membangun skuad ini. Menurut Alves, tim ini seolah kehilangan nyawa dan motivasi. Setiap teknik dan tata cara pelatihan yang diterapkan seolah sulit diserap oleh para pemain. Hal ini pun serupa yang diucapkan pelatih Persik sebelumnya, yakni Haveroka. Padahal jika kita melihat komposisi skuad tim ini bukanlah tim kaleng-kaleng. Sejumlah bintang menghiasi tim macan putih. Lalu, apa yang salah dengan susunan pemain Persik Kediri? Menghadapi jadwal padat di sisa putaran pertama, bahkan nanti di putaran kedua, pelatih asal Portugal ini tambah bingung. Lantaran dengan jadwal yang sangat padat, ia harus meracik pemain yang terkesan malas-malasan. Seperti saat akan menghadapi Persib Bandung, pelatih Divaldo Alves coba menerapkan beberapa metode latihan, namun tak juga bisa diserap oleh para pemain. Fisik dan stamina pemain yang jauh menurun membuat skema metode latihan apapun seolah sulit diterima oleh pemain. Untuk itu pelatih Divaldo Alves pun pasrah dan hanya berharap ada keajaiban di laga nanti. Dan berikut prediksi susunan pemain Persik Kediri. Di bawah Mister ditempati oleh Adi Satrio. Duet center back ditempati oleh Arthur Felix dan Fafa Mario Yagalo. Bek kiri Dani Saputra dan bek kanan ditempati oleh Yusuf Maulana. Duet jangkar ditempati oleh Arthur Irawan dan Rohit Chan. Sisi sayap ditempati oleh Riyadno Abioso dan Ferry Pahabol. Sementara ujung tombak ditempati oleh Joe Anderson yang ditopang oleh Renan Silva. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu Persib Bandung, Persib adalah salah satu tim yang paling siap dalam menyambut Liga 1 dilanjutkan. Bahkan Persib adalah salah satu tim yang paling sedikit meliburkan pemainnya. Sejak datangnya Luis Mia, para pemain Persib memang jarang diberi waktu libur. Praktis pemain Persib hanya diberikan libur 2 kali dalam seminggu. Itu pun lantaran kompetisi yang mati. Selebihnya Luis Mia tetap menggeber latihan para pemain Persib. Persoalan Luis Mia tentu adalah menyusun kembali metode latihan yang sempat terhenti lantaran liga terhenti. Ditambah Persib kehilangan 3 pemain inti yang dipanggil ke timnas. Padahal 3 pemain ini adalah nyawa permainan Persib. Terbukti saat 3 pemain ini absen, Persib selalu sulit dalam meraih kemenangan. Namun bukanlah Luis Mia namanya jika tak punya taktik dan strategi. Meskipun kehilangan pemain inti, tapi Luis Mia ini tipikal pelatih yang bisa merubah formasi dengan cepat. Bahkan statistik menyatakan di Liga 1 musim ini sejak Luis Mia datang ke Persib, Persib adalah salah satu tim yang paling sering ganti formasi dalam satu laga. Sejak Luis Mia melatih Persib, dalam satu pertandingan Luis Mia mengganti formasi sampai 4 kali, yakni dari formasi 3-4-3 ke 3-5-1, lalu ke 4-4-2, bahkan ke 4-2-3-1. Dan demi mewujudkan formasinya inilah Luis Mia membutuhkan pemain-pemain yang multiposisi dan bisa diubah secara fleksibel. Tapi sejauh ini kami mencatat atau statistik mencatat hanya 2 pemain saja yang mampu jadi pemain fleksibel di Persib, yakni Rahmat Irianto dan Daisuke Sato. Luis Mia coba merubah posisi Febri ke bek kiri, tapi tak efektif. Lalu Luis Mia merubah formasi Fred ke bek kanan, itu pun tak efektif. Tapi ketika Luis Mia merubah posisi Sato dan Irianto, bisa sangat mudah. Kenapa ya? Jawabannya sangat simpel.
karena Sato dan Irianto adalah pemain baru di Persib dan tak terlalu lama disentuh oleh Robert Renaebet. Jadi pelajaran dari Luis Mia masih dengan mudah diserap oleh Sato dan Irianto. Menghadapi Persik Kediri, Luis Mia coba terapkan berbagai opsi. Hal ini untuk mengantisipasi bocornya lini belakang karena lini tengah Persib yang tak mampu mengcover. Maka dari itu, lini tengah yang jadi perhatian utama Luis Mia. Bahkan dalam beberapa game internal, posisi Daisuke Sato tak lagi diplot sebagai bek tengah, tapi diplot sebagai gelandang bertahan bersama Dado atau Ajis atau Beckham. Sato diubah formasinya atau posisinya jadi Rahmat Irianto untuk sementara. Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung. Di bawah Mistar ditempati oleh Reki Rahayu lantaran Teja Pakualam yang terkena DBD. Trio center back ditempati oleh Ahmad Jufrianto, Nick Kuipers dan Daisuke Sato. Dua wingback ditempati oleh Zalnando dan Henhen Herdiana. Duet jangkar ditempati oleh Dedi Kusnandar dan Abdul Aziz. Sementara Beckham Putra ditempatkan di posisi 10 di belakang DDS dan Siro yang diplot sebagai ujung tombak. Dan berikut formasinya. Laga Persik Kediri versus Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Rabu 7 Desember 2022 mulai pukul 18.15 waktu Indonesia Barat dari Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta. Oke, itulah prediksi pertandingan di pekan ke-12. Pekan ke-12 sih masuknya sebenarnya, walaupun kemarin ditunda ya. Antara Persik Kediri kontra Persib Bandung. Nah, bagaimana menurut kalian ya? Kembali kami mengingatkan, ya semoga saja kejadian yang udah terjadi kemarin itu jadi pelajaran buat kita dan nggak akan terulang lagi. Oke? Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.